What's up? Ini Sip Show. Begitu kan DM. Nama saya Igan Ahmad dengan Ate ada sini, tapi sekejap lagi dia mau berambus. Jadi hari ini kita ada trial untuk apa nih? Co-host baru. Begitu kata. Ini kan yang sebenarnya nih. Saya tahu random saya sebenarnya. Udah perangkap kan. Nggak boleh memakai bahkan. Antam siapa? Tidak apa nih. Tidak ada sensor nih. Iya, unfiltered bahkan sebenarnya. Tapi ngam juga bahasa rasa si Adi sama si. Oke, saya introduce dulu. Hari ini kita sangat happy lah sebab kita ada venue yang lain dari yang lain. I mean pernah juga buat live sini, tapi kalau yang begini biasa setting macam first time ni kan. Kita berada di ruang tamu Alam Mesra, ruang tamu ekosistem. Itu kan nama penuh dah. Iya, ruang tamu. Bersama dengan Sip ialah kemungkinan co-host baru. Gitu kan. Kita ada Bam dengan Adi dari Punk Rock Sulap. Mesti mau saya nampak semangat supaya boleh kena impact lagi nanti jadi co-host baru. Mesti mau begitu. Sarah oke? Oke, bunyi. Kami risau kami bunyi habis ada 2 mic saya bodoh telingong saya ingat ada 3 mic di studio. Jadi saya bawa 2 saja. So sorry. Coba cerita sikit. Ini macam first time saya interview Punk Rock Sulap dalam begini punya setting. Dulu macam cincai betul bah. Main hantam sini. So sekarang saya ada chance untuk yang saya ingat yang dulu yang saya tengok tu video yang Punk Rock Sulap kan yang di atas di sini yeah, tu kan di sini lama yang duduk di sofa masih lagi yang, luas. Ya, yang bertanya yang Ketawa. Tidak arah kan. Pasang kamera jalan. Saya ingat lah itu video tinggal sekejap. Siapa tu yang dari Germany kah? Siapa tu? Yang Kita mana? satu kawan tu. Muka Si dia Oliver, macam- bukan ada si Oliver, ya. Saya nampak Oliver. dalam video ada si Oliver punya Ya. muka ni paling ujung. Dia yang Pilih. bersemangat tu dia. Mama asal tu. Macam si Oliver masih sini lagi. Ui, itu waktu saya baru start mau interview orang juga tu. Belum lagi saya tahu hala 7. Sampai sekarang pun dah tahu apa hala 7 di mana ni. Tapi sekarang lagi anu lah kan, lagi macam smart nah gitu. Macam lah. Sekarang lebih confident lagi lah. untuk bertanyakan soalan lah. Saya tengok punya yang dulu yang kau pergi interview si Lim lagi yang pakai this is me. Itu Lim antara 3 yang mula-mula saya interview yang begitu ni. Si Ramil sama si Herman Duang. Dia antara 3 orang yang sangat eksperimental yang apa bahasa mau buat semua ni barang yang budu-budu ni. Tapi smart bah, tengok tu video. Padahal bikin tattoo lah ya untuk sama si Lim. Tattoo lagi. Tattoo. Ya itu. Gila. Wah, sejenis kan? Ya betul. Sejenis. Dari Berapa dulu, tahun sudah kok? 5 tahun sudah. 2000. Ya. Sekarang Dari 2017 tidak kan? 2019 officially lah. Habis kalau bilang sebelum tu macam kebanyakan saya buat vlog bah. Ya, vlogging. Ya. Saya perasan yang kau buat Saya sengaja tidak delete tu walaupun memalukan. Habis saya rasa ada banyak benda-benda yang penting bah saya cakap sana. Ya. Jadi saya bilang biarlah pedulilah bikin kuyak. Itu dampak tu proses pak orang bilang. Ya betul. Dari Memang. kalau tengok yang video India punya tutorial tu yang dia mula-mula yang biasa aja dia punya video lama-lama dia punya setup yang cun sudah begitu yang Harap-harap lah. Sip Media Company. Kita menjadi company kan tidak ni. Okey. Punk Rock Sulap. Saya mau start dengan si Bam dulu lah. Kau yang the first few Punk Rock Sulap yang dari awal kah?
Sebenarnya saya sudah sama-sama macam member yang sebenarnya yang form ini punk rock sulap lah sejak sebelum ada punk rock sulap lagi. Cuma macam yang betul-betul form punk rock sulap ni ada 3 orang lah, Rizzo, Jerome sama Gindong waktu itu di Ranau. Jadi sebelum itu kami memang sudah aktif, ada kolektif punya movement lah dulu-dulu, tapi tidak terlampau macam mana mau cakap, tidak macam art kolektif begitulah. Dia kolektif kawan-kawan yang saling support kawan sama kawan begitu. Kami coba belajar kolektif bersama-sama di KK waktu itu, dan ada ramailah kawan-kawan juga waktu itu. Ada dari KK, ada yang dari Keningau, dari Ranau. Semua waktu itu masih budak, masih mentah lah, belum tidak tahu apa hala tuju hidup begitu semua. Tapi selepas kami macam berpisah, masing-masing bawa haluan masing-masing selepas kami tutup rumah kolektif lah waktu itu. Sebelum ini 2008-2009 kami ada buka satu rumah kolektif di KK. Jadi waktu itu selepas tutup itu rumah, Rizzo bawa balik Ranau, Agus dengan dia punya haluan masing-masing, saya pun dengan haluan masing-masing. Saya masih macam rasa mau berkolektif. So bila saya tahu macam Rizzo start form kolektif baru di Ranau, saya kadang-kadang hujung minggu akan datang ke sana lah, sebab waktu itu kekangan dia saya masih belajar, masih student. So saya tidak boleh macam sentiasa ikut orang lah. Jadi bila ada masa-masa yang free, baru saya pergi join activity punk rock sulap waktu itu. Tapi itu pun sebelum wujud kena kasih nama punk rock sulap. Dia sebelum ini kena panggil volunteer lah, buat kerja amal di Ranau, begitulah yang dorong buat di sana. Banyaklah aktiviti-aktiviti yang berlaku di Ranau yang bikin saya rasa tertarik untuk sentiasa datang-datang pergi sana lah waktu itu. Ya. Jadi kau belajar apa dulu, Bang? saya belajar konseling, ya belajar dalam pendidikan lah, pendidikan konseling. Lepas itu saya habis belajar. Lepas itu saya sambung lagi belajar master dalam psikologi, tapi saya tidak kasih habis sebab saya jumpa seni yang saya rasa lebih dekat sama saya punya diri lah, yang saya suka buat. So saya decide untuk berhenti belajar. Saya buat jadi full time artis sampai sekarang lah. Waktu bikin counseling tu apa? Degree lah? Degree, ya. Oh, Degree. gila lah. Kau punya jump ni. Ya. Kau tidak rasa macam betul ke apa sebabnya? Ada tak gitu? Tidak pernah rasa macam tu lah. Tapi saya ada persoalan macam tu juga bila saya punya parents start questioning kenapa saya buat begitu. Ya. So, tapi memang ambil masa juga lah sampai dorang faham apa yang sebenarnya yang saya minat buat. Ya. Dan So sekarang macam mana dorang punya perception? Ya, sekarang dia support lah, dorang faham apa yang saya buat, bagi sokongan. Ya. Sebenarnya macam saya lebih suka macam urus saya punya masa sendiri, manage saya punya kerja sendiri. Saya macam nampak future untuk kalau saya dalam bidang saya ini kan yang saya belajar, saya akan end up di kerja sama orang, kerja di office. Jadi saya tidak berapa minat lah untuk berada dalam situasi yang macam begitu, kondisi kerja yang macam begitu. Ya. Waktu kau ambil counseling tu memang kau minat ni barang? Waktu mula-mula, ya sebenarnya saya suka tuh belajar konseling begitu semua begitu. Tapi bila pikir pasal dia punya prospek bila di tempat kerja itu saya tidak minat. Ya, tapi saya suka belajar konseling, saya suka psikologi sebab ini belajar pasal manusia kan. Saya minat begitulah. Tapi sebenarnya dalam kesenian itu pun kita boleh aplikasi itu apa yang saya belajar itu dalam saya punya praktis kesenian lah, saya rasa macam begitu. Dan sebenarnya macam kita belajar pasal manusia ini setiap hari, tidak di dalam universiti saja, tapi di setiap hari di dalam lingkungan kita masih boleh belajar
pasal kemanusiaan manusia begitu punya behavior apa semua lah. So macam saya tidak pernah rasa menyesal lah, tapi malah saya bersyukur dengan apa yang saya ada sekarang, macam kondisi yang sekarang. Even macam sebagai orang seni ini dia punya struggle tu pun lebih besar lah begitu, banyak cabaran dia, tapi Betul. saya rasa macam saya tidak kisah itu sebab saya sedang buat benda yang saya suka ya. Saya pernah interview Amin Kamil lah, DJ Nis dari Kopi-Kopi FM. Dia pun ambil psikologi, dan ada apa dia punya subjek, I mean, dia bikin counselling lah. Terus bila dia bercakap kan, mula-mula saya rasa macam dia ambil mass media bah. Oh. Sebab dia punya pemahaman tentang manusia tu kan sangat terperinci. Oh. Macam dia kenal betul gaya-gaya orang apa semua tu. Bila saya imagine macam dia ni boleh berlakon, dia boleh buat gaya-gaya watak-watak orang lain. Sekali bila saya tahu dia buat counselling kan, terus yang baru saya faham yang ya orang counselling ni pun ada itu base untuk memahami manusia. Ya. Ada kaitan kan ya counselling dengan teater, semua macam banyak subjek-subjek antropologi gitu. Ya. Sebenarnya dalam konseling ni pun dia ada banyak ya macam teater ni sebenarnya semua pun macam mana mau kasih kait. Tapi di dalam konseling ni kan dia ada macam jenis-jenis konseling macam kita buat yang lebih pendekatan dia lebih kepada kesenian. Kadang kita boleh kenal pasti dia punya karakter, manusia punya behavior, dia punya cara pattern berfikir dia tu melalui apa yang dia lukis. Body language, semua ya banyak aspek yang kita boleh belajar pasal manusia selain daripada kita communicate lah. Kita boleh belajar daripada melihat tingkah laku dia punya cara melukis macam mana. Ya, jadi tapi saya tidak pernah belajar itu secara mendalam lah. Belajar secara dasar. Even macam secara praktikal untuk konseling ni pun saya tidak berapa mahir Tidak lah. mendalam degree tu geng. Itu lebih banyak Tafluk bilang. lebih banyak kita belajar pasal teori lah. Sebab untuk kita betul-betul mahir sebagai konselor ini kita perlu bertahun-tahun praktis dia lah. Betul. Tidak macam yang degree itu semata-mata untuk Lulus exam. kelulusan di university saja itu. Tapi bilang untuk menjadi seorang konselor yang mahir perlu ada praktis dia lah juga. Di mana kau belajar? Untuk yang konseling saya belajar di Unitar, lepas itu sambung master di UMS. Ya. Oh. Itu dalam sesi semester akhir saya berhenti. Lompat. Saya fokus saya punya kesenian apa semuanya. Saya lepaslah sampailah saya ends up buat seni sampai sekarang. Ya. So kau punya aplikasi, kau ada perasaan kah macam time kau buat kerja seni dalam Pangrok Sulap punya kolektif, ada itu elemen-elemen counselling kau atau Ya, cara berfikir kau dulu Ya. yang kau aplikasi sekarang? Sebab di dalam praktis kolektif Pangrok Sulap kan kami banyak masuk sama community bah. Dan untuk kita memahami community, kita kena spend time untuk bercerita sama kita community, masyarakat begitu. So banyak juga pengalaman dia yang macam kita kena pergi dengan different punya jenis community bah. So kadang kita kena macam mana mau cakap, kita kena pandai untuk bawa kita punya conversation itu sama orang begitu. Contoh kalau orang di kampung macam mana cara kita mau approach. Kalau orang di bandar macam mana kita cara mau approach dia begitu. Jadi di setiap community ini cara-cara untuk kita communicate dia, cara kita approach
untuk mendekati masyarakat, kita building kita punya relationship sama community pun akan berbeza-beza. Ya. Dan sebenarnya di sana yang saya pikir, ini pun tidak jauh beza dengan kita buat konseling ini. First step yang perlu kita buat adalah kita mungkin bina itu kita punya perhubungan, kita bina kita punya trust sama kita orang yang kita mau Betul. kerjasama. Dekat sikit, Pap. Oke. Dah habis pula soalan kan. Bengong, sudah dekat habis soalan. Adi, Ui. kau punya cerita ni drama sikit. Tapi saya mau dengar juga. Kau dulu Apa? dalam kolektif yang berlainan kan? Ya, sebelum Pangarok Sulap saya sama Bentara Kata. Sebelum sama Bentara Kata saya sama Tubal Cetak. Tubal Cetak? Ya, Tubal Cetak. Ya, Bah. Ya, saya pernah dengar ni. Ya, kau ingat ya dulu yang kau bikin apa tuh voice apa tuh Asylum tuh? Yang first time saya jumpa kamu, yang baca puisi itu, masa itu saya masih sama Tubal Cetak. Iya, masih Kamu sama publication kah? Macam kita juga soalan saya dulu kan. Deja vu sial. macam mimpian. Ya, coba cerita balik. Apa Tubal Cetak? Ini Tubal Cetak dia macam kolektif. Masa itu kami panggil diri kami kolektif juga. Kami geng-geng penulis lah. Penulis masa itu juga saya jumpa Dong Sibun, dorang Arwah Cigudon, Dong Santo semua dari sana lah perkenalan. Diorang kami minat, kami berkumpul gara-gara kami minat tulis puisi. Jadi sebelum kami mula-mula kasih publish buku DIY, kami suka buat macam yang bukan panggil tu kita buat macam diorang Sibun kan masa tu basking. Okey. Basking, masih ingat lagi di situ di Alam Mesra juga tuh kami panggil tu tempat Bogor Bakar. Sana dorong Bogor Bakar. Apa nama dia tuh? Burger Bakar. Burger Bakar. Di sana dorong basking, jadi itu tempat juga tempat kami melepak dengan kawan-kawan dalam Tubal. Dia jadi tempat open mic. Dari sanalah yang kita start cerita. Terus kita terbit buku puisi, kompilasi. Dari sanalah terus kami join event. Dari sana kami berkenal sama, sana juga saya kenal Pangarok Sulap. Time itu juga. Tahun berapa nih? 2000 bila tu yang saya jemput Junong pergi Seni Tidak Mati atau event yang saya buat sana Dewan Bahasa dan Pustaka. Terus sana yang sana diorang kawan suggestkan, wih bagus kau invite Pangarok Sulap. Dia bilang, siapa nih Pangarok Sulap? Dia bilang gitu. Saya kontak lah, lepas tu invite ke sana lah first time jumpa Dong Sibam juga. Dari Tubal Cetak. Dari sana terus berkawan-kawan. Lepas tu saya sama Saddam kami berjumpa sama sana lah berkenal sama Ana Jonesi. Lepas dari Ana Jonesi kami buat itu Orchid Magazine. Dia e-magazine macam yang publish online publication lah mula-mula. Lepas tu dari sana kami serius sudah. Okey, kita tukar sudah kita punya scope medium, kita buat human right punya isu tapi kita punya medium film. Dari sana kami belajar pasal human rights guna film. Lepas tu dari sana masa tu saya masih kerja. Kerja IT. Lepas dari saya kerja IT, lepas tu saya berhenti kerja IT 1 tahun saya buat freelance. Lepas tu baru dari sana saya ada peluang join Pangarok Sulap dan sampai hari ini. Ya quite a journey jugalah sebenarnya. Tapi yang saya ingat tu time Tubal Cetak kami keluar kami muncul masa tu juga dorang si Rin disandakan sebelum dorang jadi Cahaya Learning Society dong buat free Rin. Time tu juga. Lepas tu Borneo Comrade masa tu dorang si Oking dorang aktif di university. Jadi kami punya connection, kami Tubal Cetak kami selalu keluar masuk university UMS buat event sama-sama diorang sampai kami kena tuduh pelajar master di UMS. Ya. Jadi lepas si Mumin keluar dia buat dia kasih tubuh Borneo Comrade sudah Cigodon meninggal dunia. Lepas tu masa tu lah yang zaman-zaman yang jarang sudah kami keluar masuk UMS dan masa tu juga yang Tubal Cetak masa tu saya panggil Tubal Cetak sudah mati. Tapi banyak yang kawan-kawan dalam Tubal Cetak, wih mana boleh cakap mati, dia ulangi macam begitu. Tapi lepas tu saya sudah fokus sama Bentara Kata. Kenapa kau cakap sudah mati? Sebab tidak sudah kami buat apa-apa. Kenapa diorang tidak happy?
Sebab bagi diorang itu sesuatu yang tidak boleh cakap itu kolektif mati. Sebab masa itu kita percaya bahwa kolektif itu tidak perlu mati. Tapi masa itu kita juga ada kepercayaan yang kolektif itu, kami ada kepercayaan dalam kolektif yang kami di dalam kolektif tidak akan selama-lamanya. Sanalah ruang kita bagi semua member dalam Tebal Cetakan, itulah first experience yang kau dalam kolektif bah. Dan kami memang pun tidak tahu apa mau buat sebenarnya. Kalau kami buat macam diskusi buku, cuma kawan kami saja begitu. Kita buat bedah filem, kami saja begitu. Jadi kita rasa macam mana apa lagi kita mau buat. Sampai kami buat si Rusdin tu, si Din Bolos, ingat lah. Dia bagi idea untuk buat santapan tubal. Santapan tubal tu macam footnote bomb lah. Jadi macam lebih Tebal Cetak itu dia sudah berfokus untuk macam buat literatur, macam buat open mic macam begitu, tidak sudah buat event-event pasal buku, tapi mau kepada macam mana kita buat itu, kita kasih fokus untuk santapan tubal sudah. Jadi sana juga mungkin dari sana kami nampak yang saya sama Sadam lah, kami realize yang macam kita leads pergi benda-benda begini. Lepas tu Sadam masa tu diorang sama si Culi sudah, si Bun lagi, dia sama tu masa tu dia sama si Wawa. Jadi geng-geng begitu kan, macam masing-masing sudah ada hala tuju masing-masing bah. Jadi jarang sudah kami melepak sama-sama. Jadi sampai satu masa tu yang tidak sudah Tebal Cetak, gitu sih lah. Tebal Cetak ni apa yang saya tengok lah, dia satu platform untuk kamu cari diri kamu tu siapa. Dan bila sudah jumpa, dan kau beli selesailah tugas Tebal Cetak. Tebal Cetak. Tebal Cetak. Oh my god. Zaman tu juga zaman buku di Malaysia dia sangat-sangat hype. Ya, banyak buku-buku indie kan saya rasa itu. Ya, zaman fiksi, fiksi, Tukul Cetak. Zaman-zaman itulah kami masa itu juga saya kenal sama diorang si buku Jalanan Keke, dong si Syarifah. Kami bergeng-geng sama diorang dari sana. Yang saya rasa penting dalam Tebal Cetak ini kita membina jaringan saja, Pak. Sebab kalau bukan dalam Tebal Cetak saya tidak kenal Pangrok Surap. Saya tidak kenal kamu. Tidak kenal dorong siate, dorong siamat. Sebab ini semua rupanya, kita aja ini. Dalam ini aja, dalam ini circle aja semua begitu. Itu yang saya rasa sangat menarik. Jadi kalau saya berani cakap Tebal Cetak sudah mati, ya saya berani cakap sekarang memang tidak ada Tebal Cetak. Saya pun pikir waktu yang dia buat event di Dewan Bahasa dan Pustaka. Bantu sial tempat. Sebenarnya itu juga saya rasa yang momen-momen yang saya dapat connect sama macam geng-geng yang sealiran dengan kami lah di KK sebenarnya. Macam sebelum ni lebih kepada macam yang kami kenal budak-budak seni di KK yang betul-betul macam mana saya faham macam Krekola yang begitu. Yang selain daripada yang itu, yang seumuran kami itu, time waktu saya pergi join orang punya program itulah yang saya dapat kenal. Ada yang sebaya sama saya. Rupanya ada gerakan-gerakan. Sedih kan sebaya ya tua segitu. Bila tu lah 2015 begitulah. Ya, sebab rasa masih mentah waktu itu. Betul-betul macam masih saya rasa waktu itu kan saya masih di fase yang saya mau mencari kehidupan di bandar juga ya waktu itu. Jadi saya perlu ada yang rekan sebaya saya yang begitulah juga feeling dia. Jadi bila yang kami pergi join program dia kan ada ramai kawan-kawan baru, yang macam makin best lah rasa waktu itu. Dan di waktu itu kalau saya pun di fase-fase yang saya sudah baru keluar dari university, saya coba open space baru juga di Alam Mesra waktu itu kan. Waktu itu saya buka kedai print sama Awang di Atrium. Kebetulan waktu itu Borneo Komrad pun buka space betul-betul di sebelah kami. Jadi waktu itu juga yang saya rasa itu meriah lah itu ya itu period saya rasa KK punya scene kau jangan cakap boring. Masa itulah kami tidak, kalau kami bikin event kan siapa cakap KK boring, kami bilang begitu. Ada setiap minggu. Zaman-zaman tu saya tengok kan, bukan ini cetusan ni kan, macam bukan di KK saja.
Ya, betul. Macam betul. kalau kau tengok di KL ada Secret Hideout, ada kedai-kedai tattoo baru, Black Ink pun Iya, macam zaman-zaman tu. zaman-zaman tu juga. Zaman tu, ya. Dia apa yang bikin spark dia? Dia ada banyak macam time tu start The Art of Speed punya event. Dia macam festival kereta-kereta, motor, custom bike apa semua kan. Apa kaitan ini barang semua kamu rasa? Dah tahu. Tiba-tiba macam ada saja benda seni-seni yang tiba-tiba keluar. Ya, itu zaman period macam kalau di KL lagi kan, sebab masa tu kan kami banyak follow yang diskusi macam mana yang streetnya discussion lah. Kalau macam zaman tu period juga di KL ada Lepak Makasid, Kubu, Kuliah Buku Jalanan, si Benz Ali punya event juga selalu orang buat period-period tu juga. Jadi mungkin kalau dari segi kami masa tu tebal cetak, sebab masa tu buku industri buku-buku alternatif lah ada tiba-tiba top meletup betul-betul ni. Jadi banyak orang yang mau zaman tebal cetak kami jumpa ramai orang yang mau jadi penulis. Ramai pencinta puisi macam begitu. Ramai yang boleh pula tulis buku macam ni. Kau jumpa banyak orang begitu. Sampai yang kalau yang di KK pun kan yang banyak pula benda-benda begini ya. Bundle pun saya rasa yang tiba-tiba dia hype balik zaman-zaman tu. Yang mula-mula kami buat di Oceanus. Ada kan yang di tengah Oceanus yang apa kena panggil tu. Yang di tengah-tengah tu. Sampai kami buat tiap minggu sana kan, sampai kami ingat lagi kenapa kami berhenti buat sana. Tiba-tiba satu malam Oceanus punya manajemen datang, okay, next week kalau kamu mau buat sini, kamu isi ini borang begini, kamu mesti under student punya dia bilang. Last sudah kami buat, tidak sudah kami buat lepas tu. Sebab masa tu kan dia sangat menarik lah yang saya nampak yang di street punya movement itu yang saya rasa lah. Sebab saya punya first experience kan, gila KK ada apa ni atrium lagi tu time semua kan. Masa zaman-zaman atrium yang Asylum, zaman-zaman Asylum. Sana saya punya exposure yang apa ni semua begitu. Apa ni ini yang buat kau spark untuk yang akun lagi ini yang ini bani. Itu yang saya rasa sangat menarik. Pun tidak tahu kenapa itu period dia tiba-tiba boom begini ni, mungkin bukan dia mau cakap zaman sosial media, sebab sebelum itu memang ada sosial media kan. Itu yang sangat benar. Kreko pun time tu memang. Tapi kita bukan pakar sangat pun pakai social media time tu. Iya. Bengap juga. Bengapnya yang dia macam di Tawau pun ada diorang kawan-kawan Dorak Mumin ikat. Time tu juga yang kuat, yang banyak buat sekolah jalanan begitu. Yang di sebab movement di university masa tu orang semua Mukmin punya movement sangat memasyarakat, gitulah kita senang. Jadi diorang masa tu yang kami nampak perasaan sangat kenapa banyak yang kami nampak, sebab banyak university student university masa tu diorang suka buat event di luar. Dan diorang suka invite yang orang-orang luar pergi dalam university. I think salah satu yang kita nampak yang memberi semangat untuk tebal cetak, panggil kawan sampai kami buat zin sendiri, saya sama Sadam, sampai kami panggil kawan-kawan bundle buat sama-sama, buat event sama-sama. Itulah tu. Itu juga yang macam yang semua event-event BMF. Sesuatu yang event selalu si Bro Langau buat tu, Borneo Bazar Music Fest. Time tu juga kan yang tiba-tiba dia hype semua di Asia City, banyak event, ada orang buat banyak event yang basking zaman-zaman tu juga yang zaman period tu. Itu dah sangat-sangat menarik. Jadi saya kebetulan berada di tempat yang benar lah. Di jalan yang lurus. So, okay. Fast forward 10 tahun. Sekarang ni lah. Kita sampai satu apa orang panggilnya? Plateau. Tempat yang dia rata, mendatar. Sebab saya rasa macam tidak ada kolektif baru. Tidak ada discussion baru yang
ada discussion tapi dia trending, boom, Yeah, boom, yeah, sikit yeah, sini, sikit sini. Yeah. Rumah bajau laut kena kasih roboh. So dia di sana. Okay, for now this is an issue. It's a very serious issue. Yeah, very. Tapi saya takut ini barang dia jadi macam, it's sad to say, but makin banyak orang berkurangan sudah cerita dirang pasal Palestin. Because itu pun saya rasa macam it's a serious issue juga, tapi macam it's trending. Lama-lama dia macam I mean we need forces yang boleh kasih bakar balik bani barang. But dia tahu dia boleh juga saya tuduh the art scene lemah, that's why banyak orang tidak bercakap. Tidak juga. Ya, tidak tapi juga. even in the art scene kita tidak banyak nampak benda-benda gila bah. Macam kurang sudah. Macam mana maksudku gila? Waktu Punk Rock Sulap baru keluar, kita ada itu momentum dia lah yang tiba-tiba waktu bersih ada macam-macam gimmick kita kan yang buat ini, buat itu. Tapi sekarang macam tunggu penganjur lah. Tunggu I don't know. Macam banyak orang sudah jadi selesa. ya. Iya, saya rasa Mungkin saya tarik balik lah ya pasal Palestin, pasal bajau laut semua tu, itu isu sosial yang current. ya. Tapi the art scene itself dia sepatutnya berpanjangan bah. Cuma Mungkin saya faham macam maksud kau. Mungkin macam kalau dulu kan kita nampak macam kalau isu-isu bukan saja isu lah, apa-apa benda-benda yang saya rasa momentum is about momentum, is really about momentum. Tapi mungkin masa tu kalau kita tadi kalau komen tadi 10 tahun sudah kan, masing-masing sudah yang the action is bukan sudah yang towards benda-benda begitu. Dia lebih kepada fokus macam yang kematangan seorang manusia itu, dia punya action akan membuatkan dia bertindak benda-benda lain. Mungkin kalau saya personally macam begitulah, macam dulu kita terlampau radikal, macam semua kita memarah. Tapi makin lama kalau kau if you know your enemy, itu selama-lama kau akan approach orang with love, macam contoh begitu. So kau punya approach tidak sudah ke arah macam radikal, tapi lebih kepada arah macam yang macam mana kita mau make peace sudah. Sebab kalau kami kan Punk Rock Sulap, ini mungkin Bam yang layak cakap lah, sebab dia dari awal kan. Sebabnya kalau saya perasan atuk Punk Rock awal-awal dulu dia memang boleh panggil radikal, sebab dia punya message sangat-sangat sosial. Tapi betul? Sekarang dia lebih kepada macam down to earth sudah. Mungkin boleh cakap begitu, tapi strategi lebih matang lah. Ya, strategi lebih matang, dan macam mana berhadapan dengan mass orang yang sangat-sangat ramai. Dan yes, kita perlu itu voice juga. Yes, we need to make a voice, sebab yang kita perlu vokal, tapi cara kita vokal itu bukan dari segi melawan dengan cara yang ganas macam begitu. Jadi kalau macam dulu pernah ada orang question dia Punk Rock Sulap yang kenapa atuk Punk Rock Sulap dulu sangat-sangat tapi sekarang di mana sudah itu yang suara-suara yang garang, suara-suara lantang begitu. Jadi kita selalu cakap kami dulu kita memang suara-suara begitu, tapi sekarang kita kasih tunjuk, kita buat sudah apa yang sudah yang daripada kita mencakap saja bagus kita buat terus. Itulah kita punya respon. Macam contoh kalau di community Penulangon dorang tiada karen. Jadi daripada kita bising-bising itu isu, bagus kita kasih tunjuk yang dengan seni ini kita boleh kasih buat sesuatu, kita pakai seni. Kita berkarya sama orang kampung, kita exhibit itu artwork, dan kita jual itu artwork, dan daripada itu artwork kita boleh buat fundraising untuk mini hydro station di situ. Itu salah satu action yang kami rasa lagi efektif
berbanding kita bum bam. Tapi kita tidak menyangkal, kita tidak juga paksa orang untuk diam. Sebab kita perlu itu suara juga. Betul. Kita perlu suara macam juga kalau selalu saya nampak macam gerakan aktivisme yang turun pergi jalanan. Itu perlu, dan kita perlu juga orang-orang intelektual untuk mengubah polisi. Sebab dua benda ini kalau bagi saya sendiri kena sama jalan sama-sama. Dan kalau Pangrok Sulap, kami tidak pernah label diri kami aktivis, tapi orang yang label kami aktivis sebab memang kita buat kerja-kerja seni dan kita buat kerja-kerja aktivis. Macam begitu. Shit lah. Okay. Saya macam dapat jawapan untuk karya saya sendiri nih. Oh iya kah? ada Yurika. Ya. Sebab selama ni kan saya terfikir macam apa saya buat ni. Sebab dulu kan kita vokal. Apa yang Tempos Hati bising. Betul lah aku cakap. Terus bila saya start saya punya data collecting, di interview semua, saya bikin saya punya mapping. Saya rasa macam kenapa anda jahat sudah ni ya? Kenapa dia tidak pedih sudah macam dulu? Kenapa tidak menyucuk? Ya. Kalau bagi kami pun sekarang, kenapa dia nampak lebih macam punya karya juga lah, boleh kasih ada persamaan dia bah. Sebab kami lebih mau memperkasakan itu akar umbi dia. Betul? Ya, kembali kepada dia punya akar umbi, di mana yang sepatutnya kita perlu kasih kembang dia betul-betul. Sebab sebenarnya macam karya-karya yang radikal dulu memprotes marah-marah itu kita pun makin kalau saya kita pun makin tidak tua. tenaga. Ya. Tenaga marah terus ya. Kalau dulu jiwa masih yang marah kan kuat. Ya, jiwa berapi ya. Jiwa berapi. Tapi pikir saya pun ada kehidupan batakan, saya mau berkarya untuk marah saja setiap masa kan. Tapi ada cara dia kenapa kita yang mungkin bersesuaian sama kita punya cara berpikir selama kita mengalami ini fasa-fasa bah. Yes. Jadi kalau bagi kami sepakat dalam kolektif untuk kembali kasih memperkasakan dia punya akar umbi. Kita kena balik pergi akar umbi kita untuk kita didik balik kita punya community. Sebenarnya di sana yang sebenarnya yang kalau kita rawat itu akar dia kan, di sana yang dia akan jadi kuat bah. Begitu. Kalau kita mau suara yang kuat, tapi kalau kita tidak rawat itu dia punya akar macam tumbuhan bah. Kalau itu tumbuhan kita mau mengharap dia membesar saja, tapi kita tidak rawat dia punya akar-akar, kita tidak siram dia setiap hari, dia akan mati begitulah saja. Ya, jadi kalau bagi kami ini, kami mau balik di akar umbi, kasih perkasa, didik kita punya masyarakat. Ya mungkin dengan cara-cara kesenian ini pun ada yang terbaik yang kita boleh spark sama kita punya community lah, begitu. Ya. Jadi kenapa nampak gerakan Pangrok Sulap ini sekarang dia lebih slow, lebih banyak aktiviti kemasyarakatan yang slow mende, mau cari pun susah. Jadi ya begitulah, bila kita dekat sama masyarakat kita ini pun kan sebenarnya dia banyak bagi kami inspirasi lah, belajar sama dorong begitu. Sebenarnya macam kita selalu juga macam dalam karya Pangrok Sulap dulu kita banyak melawan sistem begitu-gitu. Tapi kita tidak ajar, kita sebenarnya ada lagi cara lain untuk kita ignore itu sistem. Adalah macam mana kita membawa kita punya masyarakat, contoh kita bawa masyarakat kita untuk berdikari, cari alternatif lain yang kita tidak akan berharap sudah sama sistem begitu. Sebab sebagai contoh kan macam di masyarakat kita punya pemikiran, kita cuma boleh maju kalau kerajaan yang bantu kita. Tapi sebenarnya di dalam masyarakat kita, kalau kita kasih didik masyarakat kita bahwa kita sendiri ada itu spirit DIY begitu, mau bangun sendiri, tidak berharap dengan sistem. Pun sebenarnya possible juga, banyak benda yang sebenarnya kalau kita tidak perlu mengharap-harap kerajaan pun kita masih boleh maju bersama-sama. Ya, jadi kami mau bawa itu semangat yang begitulah sama community, guna kesenian kami yang begitulah. So that's why kalau tengok macam projek-projek Pangrok Sulap ini
banyak yang kami mau bawa itu orang kampung berkarya sama-sama. Kita jana kita punya pendapatan sama-sama untuk kita kasih bangun itu kampung sama-sama. Begitulah. Sampai dulu ada orang tanya siapa, apa kalau demokrasi itu, sistem demokrasi itu tidak bagus, apa ganti dia sistem berkolektif? Lumbung. Ya, lumbung sistem ya. Jadi selama macam lebih 10 tahun kami berkolektif nih kan, apa yang kami sedang bawa balik sama kami punya community ini adalah macam mana kita mau berkolektif bersama-sama begitu. So that's why kami banyak coba wujudkan alternatif macam mana kita boleh bekerja secara kolektif. Contoh macam ini ruang tamu, kenapa kita buka ruang tamu supaya kita mau invite community kita untuk kita dapat berkolektif bersama-sama lah. Masuk dalam kampung, kita coba bawa orang kampung bincang macam mana kita boleh bekerja bersama-sama, kasih bangun bersama-sama, apply itu kolektif punya Movement. Ya, movement New bersama-sama collective kita order. punya community. So bagi Pangrok Sulap nih kan, ini kolektif community kita ini adalah bahagian daripada kami punya kolektif. Kita punya kolektif semua. Ya, jadi ini kolektif nih cuma platform yang boleh kasih satu kita semua untuk kita kasih capai, bukan saja kita kolektif punya needs, tapi untuk macam mana kita pikir macam mana kita boleh kasih capai individual punya needs. Ya, ya jadi itulah macam serba sedikit apa macam pencerahan apa gerakan Pangrok Sulap yang sekarang ini. New collective Ya, order. ya. Semua tu boleh bikin baju new collective order. So banyak kita punya macam pendekatan sekarang ni adalah kita mau membawa kita mau berkenalan kawan-kawan baru, kita bawa kawan-kawan baru untuk bekerja bersama-sama, cari project bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama, bergotong royong, begitulah semua. Ya. Ya, tapi betul lah kalau macam begitu kan, macam kalau kau sendiri pun realize kan, Igan macam nggak tahu lah kalau punya transisi sebagai seorang artis itu yang mula-mula marah gitu kan, bukan marah anu lah, semangat membara-bara tuh kita panggil kan. Lepas itu pandai sudah yang ada satu period of time in our life kan yang kita ada yang bukan mau stop, bukan slow down juga, tapi tukar momentum yang apa kata tukar approach lain macam begitu. Pembawaan yang lain. Pengolahan Ya, idea ya, tu kena dia kena macam ular, dia kena menyelinap. Ya, ya. Dia kena surprise. Ni- Dia tidak boleh yang bising ni. Ya. Dia kena gitu sikit. Ya, sebab dulu masa saya tulis puisi saya kan semua yang ganas-ganas bah, semua yang memaki hamun begitu kan. Sampai kawan saya baca kan, wih kenapa marah betul nih? Kenapa marah betul nih? Kau tidak pernah tulis puisi cinta macam begitu. Ya, Dari kalau- sanalah yang terpikirkan yang ya kan saya pun ada perasaan kasih dan sayang buat juga. Kejap. Siapa tu di Kalimantan? Claudia? Bukan. Yang mana? Resti. Resti apa entah nama dia panjang, but Resti lah. Dia buat satu puisi yang macam Claudia kan Resti tu. Dia sangat cinta, jiwang, yang rindu, yang mau. Kau umpama bintang yang bergelora Tapi- dalam hatiku pada malam hari gitu. Tapi dia Spontan tuh. yang dia rindu tu kan Ah, sungai, ah, pokok, Ah. burung. Mana sudah sungai saya? ya. Begitu. Ya. Terus yang Kan sedih ni. dia lagi deep kan macam itu. Yeah. Daripada kau bilang kau sungai kami dicemar oleh toksik begini. Tapi kalau kau guna perkataan macam gitu kan, di mana sudah sungai saya yang selama ini pernah kami mandi ketika beremaja dulu. Kau pun itu nostalgia. That's why saya rasa itu Sedap kan? itu t-shirt Pangrok Sulap yang Yeah. kapitalism Kills my nostalgia. ya. Ya. Itu sangat cintan-cintun ni saya rasa. Tapi menusuk ni. Iya. Sebab kalau yang lain kan yang tengkurak, jahat, terus yang yalah dompang lah biasalah. Tapi
bila benda macam tu keluarkan yang shit apa hal ni. Terus kau macam dia buat kau tersentap di sekejap. Tergamam ya. Mungkin dah tahu lah, yang mungkin mungkin dia start dari awal kan. Jadi dia mungkin boleh perasan macam mana tiba-tiba yang awal-awal begitu, terus tiba-tiba berubah transisi pergi yang kita punya approach lebih kepada mature approach dalam kali begitu kan Bam. Macam sebenarnya saya pun tidak tahu macam mana dia punya transition itu, tapi kalau dari pengamatan saya sendiri macam bila kita banyak masuk sama community di sana lah yang sebenarnya banyak kita belajar lah juga macam mengubah kita punya pendekatan seni begitu. Bila kita pergi masuk dalam kampung kita lebih macam mana susah juga mau cakap ini. Ya, Mungkin dia terlampau organik sampai kau pun tidak tahu di mana kau punya. Saya rasa begitu Ya. Ya. Kalau kau sampai ini jambatan, kau akan cross. Kalau kau sampai itu bukit, kau akan panjat. Tapi kau tidak tahu di mana tu bentuk-bentuk sebab dia datang. Kami pun tidak pernah decide yang kami akan pergi ke aliran begini. Kita tidak pernah discuss bah. Kita yang tidak pernah tiba-tiba, bercakap sama di serius bah. kolektif. Ya, Tidak pernah cakap. Yang janganlah kita buat begini sudah. Tidak pernah discussion yang tidak pernah discussion yang kalau yang mau buat yang atuk-atuk macam banyak kan sekarang kami leaning towards buat atuk-atuk. Nah tahu lah yang saya perasan sendirilah. Kita leaning towards atuk-atuk yang culture itu satu dan dia sangat nature macam begitu. Mungkin kalau pengamatan dia sendiri kan sebab ini yang sendiri saya rasa lah. Bila kami sudah banyak masuk ke dalam masuk ke kampung-kampung dan kita punya subconscious yang kita punya lens nampak begituan, oi semua benda-benda begini kalau dia masuk dalam atuk akan dia lagi indah dan ini yang patut kita kasih tengok orang ramai macam begitu. Mungkin itu salah satu reason dia dan memang kami dah tahu memang kami punya minat kan selain daripada kita buat atuk kita suka masuk kampung dan ini dua benda ni kan memang sudah dalam darah kolektif. Dan tidak salah, nak tahu lah kalau tidak salah kalau saya cakap yang memang inilah yang itu sejak kau nampak hari-hari bah. Lebih kurang macam begitu. Itulah kalau kita di KK kan kita lagi kalau habis sudah kerja di KK kami, mari kita keluar dari KK macam begitu. Sebab kalau bagi kami ni urban life bukan kami punya jiwa bah sebenarnya. Betul. Dan kami lagi suka macam kalau kita tengok pattern kawan-kawan lah macam si Ray dia bertapak di bukan dalam bandar sudah macam begitu. Dan Rizzo pun dia sudah sedang start untuk buat dia punya base camp, Pangrok Sulap punya base camp di Sulap dia di Mamut begitu. Jadi macam kami kalau pergi tempat-tempat begitu kan yang wah kau dapat itu in the peace, in the zen begitu pak. Jadi macam kalau saya secara personal kan bila saya keluar dari pergi bandar itu semua yang saya nampak di luar kan macam kalau kita balik kampung sanalah kita punya sumber inspirasi. Dan dari sanalah kita dan masih itu benda itu masih melekat dan kita rasa terbeban diri kita kalau kita tidak kasih curah dalam atuk bah juga. Salah satu kalau saya punya reason macam begitu. Jadi saya punya kalau personal atuk saya lean towards macam buat atuk-atuk yang nature yang begitu-gitu sudahlah yang in the zen punya begitulah yang tidak sudah macam kau mau rancak mau buat macam yang dulu tapi bukan bermaksud kau tidak mau buat tapi kau punya idea lean toward pergi yang begini sudah sekarang ni yang kalau kami bercerita sama kawan-kawan pun atuk apa yang kita mau kasih tengok sama orang lain banyak kami memilih untuk kasih nampak positiveness. Benda-benda begitu macam, sudah. Ya, sebenarnya kan bila kita masuk dalam community di dalam kampung begitu kita nampaklah dia punya jurang kehidupan di bandar sama di kampung. Dan kita hidup di bandar dan kita terasa bila kita hidup di bandar hidup sama ini ya urban punya life lah kan kita punya keterikatan sama ini sistem kan sangat dekat, kita tidak boleh lari bah. Every time kau buka siap pintu rumah kau sudah mau kasih keluar duit, tapi di dalam kampung kan kita sebenarnya banyak benda yang kami dapat belajar bila kami masuk di dalam kampung. Kita nampak ini orang kampung sangat kaya.
even dia tidak ada duit banyak, tapi dia tidak akan mati kelaparan sebab dorang punya banyak ilmu mana mau cari makanan, mana mau Jadi kalau saya secara pribadi kan apa yang saya tengok ni, kita perlu belajar sama orang-orang macam begini. Dorang lah guru kita. Sebab kita di bandar ni kan kita tidak akan boleh hidup sudah kalau tiada duit. Mesti ada duit baru kita boleh hidup. Tapi orang kampung dorang masih boleh menanam, pandai menanam, tahu makanan, mau cari makanan di hutan. Itu sebab dorang tidak akan mati kelaparan. Jadi bagi saya, kita kan yang sudah lama-lama tinggal di bandar ini, kita kena belajar sama orang kampung untuk paham balik apa yang kita boleh makan, macam mana kita mau menjana kita punya makanan sendiri. Sedangkan di sekolah kita tidak kena ajar macam benda-benda begitu. Sedangkan itulah keperluan asas manusia, bah. Kenapa kita tidak kena ajar kasih sedia makanan kita, sedangkan itu keperluan utama kita. Tapi di sekolah kita kena ajar untuk macam mana mengira duit, macam mana mau hidup di dalam sistem begitu. Jadi sebenarnya itu juga saya rasa macam sistem education yang ada di dunia lah kan, semua macam terlampau membawa kita untuk macam mana kamu survive sama sistem begitu. Tapi sebenarnya kita boleh saja tolak untuk tidak hidup dalam sistem. Apa yang kita perlu, mesti ada duit baru boleh hidup. Sebenarnya kalau kita tahu menanam, kita tahu mencari makanan-makanan yang boleh dimakan di dalam hutan, kita sudah cukup boleh hidup sudah. Ya, jadi di dalam kampung itu yang kami belajar bila hidup sama orang kampung, masuk dalam hutan, ini obat. Ini makanan, ini begini. Kalau mau tangkap ikan, begini cara dia. Jadi itu local knowledge yang kita mau access betul sama dorang. Itu yang kita sebenarnya mau belajar. Jadi dia bagi pengaruh juga sama kami punya karya-karya lah. Jadi memberi pengaruh. Bila kami bawa itu karya pergi luar kan, kami akan cerita sama orang luar. Begini cara orang di kampung hidup. Begini dorang. Tidak duit, tapi dorang pandai cari ini tumbuhan untuk survive, untuk makan. Begini cara orang tanam padi, begini cara kehidupan orang kampung. Sebab orang yang tinggal di kampung ini kan yang sebenarnya mempertahankan itu budaya kehidupan kita yang dulu, bah. Yang sepatutnya kita perlu betul sekarang, tapi kita sudah kehilangan. Ya, begitu, bah. Oke, kejap. Saya kasih save dulu. Oke, sambung. Oke. Right, 53 minit. Best. Oke, Bam, sila satu soalan, Bang. Pernahkah kamu punya project yang mau kasih elektrik, untuk kasih air semua di tempat kan, ada yang kau bawa pipe juga kan? Adakah tempat yang kalau tidak elektrik sini okey sih, Bang Ami? Adakah? Bukanlah mau bilang dirang ni tak bersyukur, tapi macam they have adapt and dirang sangat sustainable on their own sampai adakah? Cuba kau cerita. Kalau bilang yang apa sebelum setakat ni tidak lah, semua suka betul kalau kena bagi percuma lagi. Tapi kan? sebelum ni dirang tidak elektrik kan? Ya. Jadi sebelum ni mostly community yang kami masuk, ini yang kami pernah masuk lah. Diorang memang ada sudah diorang punya solar sendiri. Yes. Sama generator. Yeah. Tapi yang masalah itu kan yang pakai generator lah. Sebab kalau diorang mau top up itu minyak, diorang terpaksa keluar. Memang dirang ni ada kebergantungan lah. Tidaklah bilang relax ya, Pak. Ya, tapi kalau yang dapat macam yang feedback kami kan, yang dong bagi feedback yang dong dapat sudah ini current semua kan, tidak, sudahlah kami perlu keluar pergi pekan, pergi beli minyak. Lagi sekarang minyak pun makin naik. Jadi dia kurang sudah satu beban diorang untuk keluar macam begitu. Lagi memang semua orang yang mana-mana tempat yang kami pergi, macam contoh buat projek-projek hidro begitu, memang memerlukan cahaya lah, yang penting lah, itu lampu yang penting, macam supaya waktu malam dapat buat kerja, bah. Ada anak-anak yang bersekolah dapat buat kerja rumah. Jadi memang semua memerlukan yang itulah juga ya. Kalau bilang yang tidak
minat ada tidak kisah pun ada elektrik begitu macam Memang tiada lah. ya. 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 Itu juga yang bikin kami pun kuat hati kami untuk buat terus ini project begitu sebab kami nampak memang ini electricity antara satu keperluan utama yang orang di rural area memang mau lah. Dan di Sabah ini lebih daripada berapa ratus kampung lagi yang belum ada listrik. Ya. Yang paling last yang kami baca dalam itu Sabah Renewable Energy punya website ini diorang salah satu Forever Sabah punya inisiatif juga. Paling last saya baca mungkin data dia sudah bertukar lah, tapi yang paling last tu dia ada 400 lebih lagi yang off grid. Off grid ni maksudnya yang tidak dapat tidak SSB tidak masuk di dalam. Jadi kalau berapa? 400 lebih Kampung. ya. Jadi ya sangat banyak. Ini 400 lebih ini yang ada potensi untuk pasang hydro dan pasang solar. So memang banyak sangat. Jadi yang kami kalau macam kami kan kami selalu bekerja sama dengan Letap Borneo macam begitu. Jadi daripada Letap Borneo lah saja yang kami dapat tahu ada list yang kampungnya memang kami dapat masuk secara fizikal begitulah. Dan semua pengalaman kami yang kami pergi bekerja sama dengan jadi volunteer, semua orang kampung diorang rasa memang ini benda yang kami mau, orang bilang begitu. Dan diorang sangat berterima kasih dan buat kami rasa terharu sebab diorang terima kami dan masuk pergi dalam yang diorang nampak macam kita bersungguh-sungguh untuk tolong macam begitu kan, dan diorang pun mau kasih nampak juga yang diorang sangat appreciate benda ini diorang dapat juga. Jadi benda-benda begini yang sebenarnya yang kasih motivate kami untuk mau buat lagi sebenarnya. Jadi banyak lagi kita tahu begituan macam banyak juga yang jemputan-jemputan dari dorang Tony Bung semua pun yang kalau kamu ada masa kamu ujian kami macam begitu. Jadi kami pun masa yang kami buat projek di Penulangan itu pun itu sebenarnya mula-mula projek Letap Borneo. Tapi kami request sama Letap Borneo yang apa kata ini kali kami yang buat macam gitu. Jadi yang jadi yang itu pun sebab sebelum ni kami buat di kampung yang paling dekat dia kampung Tinanom, dan orang kampung Penulangan sendiri yang mau request ada current tempat diorang. Jadi semua yang projek-projek yang volunteer kami pergi ni kan semua itu orang kampung sendiri yang request mau ada current tempat diorang. Jadi begitu yang kita tahu yang diorang memang ada kesungguhan untuk mau buat dan diorang mau ada current tempat diorang lah. Jadi yang kita sebagai Rizal selalu cakap begini yang saya boleh quote dia lah, dia bilang kalau kita dapat tolong besok juga kita pergi masuk pada bilang begitu. Kalau kita ada duit yang cukup besok kita pergi tolong. Begitu dia punya pemikiran. Sampai kami pun punya pemikiran pun yang ya betapa lagi mau tunggu kalau kita ada sudah duit yang cukup terus kita tolong macam begitu. Nah, itulah yang benda-benda begitu yang kau buat terasa yang oh shit. Ada tuh oh shit. Oke begitulah. Jiwa kau pun sendiri pun bergelora nih. Yang menarik dia lah. Ya. Di samping kau keluar daripada bandar dan kau merasa sendiri yang hidupnya begitu lah macam Bam Tap tadi yang kau dapat experience setiap kampung dia ada berbeza-beza punya karakter orang, dan kami ada peluangnya untuk pergi berjumpa sama yang pergi pensiangan semua di komuniti-komuniti di kampung-kampung Murut yang memang jauh betul-betul, yang kalau kau dengar cerita dorang pun yang kalau kami punya kegiatan di sini kalau bukan pergi memancing kami pergi cari palanduk dalam hutan macam begitu. Jadi kalau kau bercerita sama diorang kan kau sangat selesa bercerita sama diorang ni yang kau pun yang ini kalau bagi saya sendiri kan ini bani yang saya cari dalam hidup macam begitu. Ini bani. Jadi kalau macam masa tu kan kau nampak kawan-kawan kau tidak nampak diorang sebagai artis macam begitu. Kami tidak akan nampak diri kami sebagai artis yang kalau kita keluar pergi studio kita buat artwork kita terpaksa kita jadi artis. Tapi kita keluar pergi dengan community kan bukan sudah jadi artis. Jadi pernah dulu kami bercakap sama Mr. Ong, kalau kami bukan jadi artis memang kami buat juga benda begini Pak, kami bilang.
Sebab ini memang kami punya minat macam begitu. Itulah yang nggak tahu kenapa memang begitulah. Ya. So kira V for volunteer sekarang sudah full circle lah kan? Ya. Dari kamu start volunteer, Ya. jadi artis, pergi volunteerism balik. Ya. Bukan mula-mula volunteer pergi tinanam kah? Ya. Pergi tinanam. Mula-mula dah pergi tinanam ya. Ya, mula-mula begitulah. Sebenarnya macam tujuan Balik ke Lubuk. tujuan yang sebenarnya kami buat ni V4 Volunteer ni, macam mana kami boleh ada akses untuk masuk di dalam kampung ini. Sebab memang selain daripada kami mau cuba mengenali orang kampung, kami suka masuk pergi pedalaman, mau pergi camping lah, mau pergi Mencari nature alasan lah. untuk Tapi healing. ya itu mencari alasan lah macam mana kita boleh pergi ke kampung dan buat something begitulah. Ya. Sambil Dah lah orang bilang ini muda-muda ni datang, sekarang tua soalnya kan. Kenal dia muda datang pergi menyemak je. Ni at least yang kau Adalah something lah. kau diraih lagi bah. Marilah datang. Ya. With purpose lah orang bilang. Ya, with betul. purpose. Ya. Itu menarik lah, sangat-sangat menarik. Kau terlalu banyak yang knowledge yang macam yang paling saya ingat yang ada satu yang di mana tuh, ada satu kampung macam di Long Pasir kan dia bilang. Jadi cerita dia orang punya petua kalau kau sesat dalam hutan. Okay. Dong kasih tahu. Jadi cara dia kalau kami punya di sini kalau kau sesat dalam hutan, kau ambil tuh rotan, terus kau belah dua begitu, terus kau tembus. Tapi kau jalan jatuh terus dia bilang, dan kau tengok belakang gitu dia bilang. Cara kalau kau sesat dalam hutan lah dia bilang begitu. Jadi benda-benda begini kan, kalau saya berjumpa sama orang di luar kan, ini salah satu cerita kau sama orang lain. Cerita-cerita yang kau dapat daripada kampung. Apa tu rotan begitu kau belah dia jadi Ya rotan, ada kan rotan kau belah dua, buka begitu. kau bikin jadi portal. Ya, kau bikin jadi portal. Ya. Wow. Saya bilang, wow, dia bilang begitu. Ini smart. Jadi sana juga yang kalau yang apa lagi petua-petua lain macam ada di kampung lain orang ada satu pokok, saya lupa nama pokok dia, kau pukul-pukul dia tuh pokok, terus orang akan dengar, jadi orang akan pergi cari kau macam begitu. Jadi petua-petua begini kan kau tidak dapat, susah kita dapat akses ini benda sekarang kalau kita tidak berjumpa direct sama orang bah. Macam petua-petua kalau kau sakit macam yang begitu kan, ini kau petik kau makan begitu kau sembuh lah gitu. Di kampung lain ada lagi cara lain, kampung lain ada lagi cara lain. Jadi benda begini kan, wih, syok nih. Itu yang makin kau mau tahu nih. Jadi macam kalau macam contoh kalau Gindong, kalau selalu dia pergi masuk pedalaman, dia selalu akan tanya, di sini kamu ada kartu sundatang, dia bilang begitu. Itu juga cara dia untuk trace balik apa yang dia minat sampai sekarang lah. Jadi benda-benda begini macam yang kalau macam saya sendiri tiada peluang untuk terlibat sama pengerok sulap kan, saya tidak tahu di benda semua. Jadi benda-benda begini macam yang sekarang saya boleh share sama kau dan mungkin audiens lain dorang boleh dengar, oh ada ilmu baru macam begitu. Benda-benda pengerok sulap kami suka cakap yang kita suka share. Jadi apa ilmu-ilmu yang kita ada kita suka share, dan kita suka bila kita buat sharing, orang lain pun buat sharing, jadi dia bukan satu pihak punya sharing saja. Betul. Jadi kalau macam kita buat bercerita sama orang kampung, apa saja jenis cerita sama orang kampung pun, apa ilmu-ilmu yang baik dorang bagi itu satu benda yang sangat-sangat bermanfaat lah bagi kami sebenarnya. Betul loh. Ya. Kalau saya begitu. Okey, saya rasa saya mau gulung. Soalan saya yang terakhir, sampai bila kamu jadi pengerok sulap ni? Wih, soalan yang bagus nih. Ya. Kamu dah penat kah? Sudah cukup duit kah pengerok sulap? Tidak pernah kaya. Macam makin besar empire kamu ni. Kalau ya bang. Kalau macam pengerok sulap sekarang nih kan kami Kejap, Bam, berapa umur kau? orang 35 masih muda. Ceh. Sama. Tapi Ya, kena live ada life juga lah kan. Ya, kena ada persediaan sebab kita pun mungkin sekarang masih boleh cakap, boleh bagi Masih banyak komitmen, energi. masih banyak energi, tapi Betul. kita tidak tahu kita punya cara berpikir 10 tahun akan datang, 5 tahun ke depan sejalan pun kita tidak tahu. Jadi kalau bagi pengerok sulap nih kan kami mau expand ini kolektif. Okey. Kami mau dia lebih membesar begitu.
Uh, kita mau orang muda pun mau join dalam kolektif, masuk sama-sama dalam kolektif. Kita mau ini kolektif boleh jadi platform untuk siapa-siapa yang merasa mau berseni, mau berekspresi menggunakan seni, masuklah dalam kolektif. Jadi bagi kami kan punk rock sulap nih bukan siapa-siapa. Dia platform untuk kita semua. Siapa yang rasa berminat mau berseni, mau berexperience, ada platform, ada kawan-kawan yang sokong sama-sama untuk kasih maju apa yang dia mau. Ini platform yang betul untuk semua kawan-kawan lah. So di dalam punk rock sulap nih kita coba bagi peluang untuk semua orang rasa apa yang kami sudah rasa sebelum nih. Macam contoh dia kami dapat pergi join exhibition sampai di tahap yang tinggi, dapat lebih exposure di luar, cari pengalaman di luar, belajar sama orang-orang di luar, buat networking, begitulah. Jadi kami mau yang next generation pun boleh continue juga apa yang sudah kami kasih perjuang di dalam kolektif selama lebih 10-13 tahun begitulah. Dan itulah yang selalu kami cakap sama orang, ini punk rock sulap ini bukan siapa-siapa. Kamu pun boleh jadi punk rock sulap. Even di mana-mana community yang kami pergi kerjasama kan, kami terus cakap. Kamu pun punk rock sulap. Kamu sekarang sudah jadi bahagian dari punk rock sulap, begitu. Jadi even bila kita buat karya sama-sama, ini karya bukan kami punya saja, kita punya semua ini, begitu. Jadi kami harap ini kolektif akan terus hidup sampai bila-bila lah, sampai kami tiada kan sudah. Kami mau dia terus bergerak lah begitu. Tapi kita percaya juga yang dulu selalu saya pikir yang mungkin kalau tidak punk rock sulap saya tidak tahu apa saya mau buat. Pernah saya pikir begitu juga yang kalau tiba-tiba lah kan macam sekarang momentum dia sudah kuat lah begitu. Tiba-tiba yang ada tiba-tiba yang pop, kita bubar lah gitu kan. Terus saya saya akan terpikir yang apalah saya mau buat, saya bilang. Saya pernah terpikir begitu juga ini yang ada imagination yang macam begitulah. Tapi dulu sampai itulah macam kalau saya sendiri kan saya coba akan collect skill, seberapa banyak skill yang saya boleh ada yang dalam ini kolektif. Saya absorb semua skill supaya kalau tiba-tiba in case benda begitu jadi palis-palis, saya boleh survive tanpa punk rock sulap macam begitu. Jadi itu saya rasa memang itu personally dalam semua member semua dalam punk rock sulap kan tidak tolak kalau semua ada to realization, tapi kita tahu yang semua akan ada itu self DIY punya spirit masih kuat. Dan memang kalau tidak bergerak secara kolektif pun masih boleh, secara individual pun masih boleh bergerak lagi. Itu yang kita percaya. Itulah macam kenapa macam Bam cakap tadi, macam mana kolektif itu boleh maju. Orang bilang bila kita dapat fulfill setiap member punya needs. Itu saya rasa itu memang goals yang sangat-sangat tinggi. Tapi dalam kami percaya kita boleh buat dalam punk rock sulap. Sebab kenapa? Ini yang kami perasan lah, sebab ini juga yang macam kawan kami cakap, yang si Rap, yang last month dia sama kami 1 bulan, dia punya conclusion bila dia tengok punk rock sulap, dia bilang kamu ada friendship yang sangat-sangat kuat sama kamu, dia bilang. Itu yang selalu kalau dia tengok kolektif-kolektif di luar, itu yang kurang. Jadi kalau dia nampak punk rock sulap, itu yang dia paling pegang nih, yang dan dia dapat inspirasi yang macam mana yang lepas ni saya akan coba balik pergi tempat asal saya sendiri di Filipina untuk buat apa yang kamu ada, dia bilang. Dia mau itu memang benda-benda begini kan kami tidak perasan. Benda-benda ini orang lain yang perasan tengok apa yang kami buat. Jadi bila kita sudah dapat feedback begitu kan, itu sebenarnya kalau saya sendiri yang dia jadi macam yang batu loncatan untuk saya ini yang kalau dia suka macam begitu, jadi itu jadi self realization sudah untuk diri saya sendiri lah yang kalau tiba-tiba tiada punk rock sulap, macam mana saya boleh survive tanpa punk rock sulap. Saya sentiasa ada itu self awareness macam begitu ni yang bukan saya mau keluar, tapi bagi saya perlu ada itu kesadaran diri sendiri yang saya boleh survive tanpa punk rock sulap juga.
Tapi dalam masa yang sama, ya memang saya tidak akan berada di sini kalau tidak pangrok sulap. Itu memang tidak boleh didangkal sampai kiamat lah. Dan saya akan memang sentiasa akan bagi kredit yang pangrok sulap lah yang kasih jadi saya apa yang saya ada sekarang lah begitu. Jadi saya sangat-sangat berbesar hati sebab dorang dapat terima saya macam yang saya pun tidak sangka yang, wih, gila lah, saya dalam pangrok sulap macam begitu Pak. Sebab dulu saya sebagai fans, tiba-tiba jadi sebahagian macam begitu kan. Jadi benda-benda begitu yang oke, kalau once kau ada ini opportunity, macam mana kau mau hold dia. Saya ada perasaan yang betul, saya mau hold sejauh mana yang saya boleh bagi energi sama ini kolektif. Dan bila ya sampai satu masa macam Bam Cap tadi, kita tidak tahu bila kita punya energi akan stop. Ya, kita punya energi momentum itu akan stop dan memang akan ada masa dia akan jadi begitu. Sebab kalau kita tengok pun awal-awal kita radikal, terus tiba-tiba kita membumi dan memang akan ada masa yang okay, this is now the time for you to move on macam begitu. Jurgen Klopp pun begitu yang manager Liverpool begitu. Dia pun 8-9 tahun, okay, it's time. Kau ada sudah yang realization yang okay, it's time macam begitu kan. Jadi dulu selalu saya sama diri saya mungkin 5 tahun lagi lah macam 5 tahun. Jadi dalam masa itulah, dalam period of yang time begitu, sekarang kita, kalau bagi saya memang burnout itu memang ada, tapi kita percaya bahawa apa yang semua berlaku ini selama 10 tahun, selama lebih 10 tahun begitu kan, semua ini masih proses lagi. Memang dia tidak end goal, dia masih proses. Sebab kami sentiasa belajar dan kami sentiasa mau bagi peluang sama orang lain untuk join dan experience apa yang kami mau. Dan masa yang sama juga kita sentiasa cari retirement plan, itu sangat-sangat penting bagi seseorang. Sebab artis dia tiada APF begitu. Jadi apa kau punya end goal? Takkan kau mau kalau 5 tahun 10 tahun yang datang, takkan kau masih lagi mau bergantung sama kolektif macam begitu. Jadi sampai masa kau akan pikir yang saya sendirilah, saya akan pikir yang okay, I need all these skills bila saya boleh utilize ini skills sebagai individual macam begitu. Jadi ini saya punya motivation lah. Jadi ya, kalau burnout ya dia memang ada burnout, dan kalau mau cakap yang sampai bila pun tidak tahu, itu kita tidak tahu sebab tidak pun pernah expect yang saya sekarang 5 tahun sudah sama Pangrok Club. Tidak expect yang begitu sudah. Tidak sangka yang dia boleh jadi sampai begini lama. Dan kalau Rizal selalu cakap juga, kami percaya satu masa nanti akan ada orang buat yang benda lebih bagus daripada kami. Tapi kita tidak tahu siapa dan kita tidak tahu bila, dan tapi kita percaya benda itu memang akan ada. Kita cuma boleh percaya dan kita cuma boleh berharap saja. Apa yang berlaku di masa akan datang itu Tuhan yang akan tentukan lah begitu. Best. Iya. Wow. Oke lah. Oke lah. Mau bangkak tuh sama tamu ini. Wih, memang penat tapi sangat excited. Bam, Adi, Maming, terima kasih kerana menerima kehadiran di sini hari ini. Ahmad dan Ate sudah balik. Sebab dia ada urusan kekeluargaan besok. Akhirnya kita dapat bersip-sip gitu. Iya, kan? Mau cakapkan. Ini episode sangat saya tidak jangka mau bikin tapi saya rasa there's a need, because ialah Ahmad dengan Ate pun ada perancangan kekeluargaan mereka. Jadi inilah yang saya punya expansion, saya bilang. Macam mana saya mau sebab ini barang dia tidak sepatutnya sip-sip saja saya mau ni barang pun macam Kreko, macam Pangrok. Dia perlu ada satu momentum yang selari dengan dia punya pengkaryaan, dengan dia punya data collecting, dengan dia punya documentation of apa Sabah hari ini. Sebab kamu punya artwork is documentation on what is Sabah. Saya punya artwork is what is Sabah. Banyak
penceritaan yang is actually portrait of Sabahan semua. Ya. So saya rasa sangat confident untuk cakap yang podcasting oleh orang-orang kita ni, dia is the current documentation. Kalau ini benda dia berhenti, walau sebodoh apapun kau punya podcast ni kan, dia sebenarnya mencerminkan cara kita berfikir hari ini, bah. Ya, betul. So kalau saya amat sama artis, jangan dia stagnan, bah. Itu saja. So saya mau, that's why saya enjoy betul interview orang. Jadi kau nampak banyak jenis perspektif ni. So yelah, kau dapat orang yang pintar, yang lucu, yang ada yang saya tak mau cakap siapa lah, tapi kan bila kau dengar dia bercakap kan yang saya ingat dia orang pandai. Bukan itu begitu, bah, yang ada juga orang begini ya. Saya tak mau cakap siapa lah, tapi these people can be the most interesting people di arena diorang. Paham. Kalau kau masuk di circle diorang yang itu punya benda kan, diorang sangat hebat. Tapi bila kau tanya soalan yang benda-benda simple, diorang macam tidak boleh articulate benda ni. Saya pun begitu. Yalah. Kadang-kadang si N cakap kan, kenapa buat kau ni lah kan? Kalau kau buat kau punya artwork macam kau pandai, Masterpiece. Ya betul lah. Ya. Tapi kau suruh buat benda yang lain kan, yang benda-benda rumah ni kan, macam kau jadi bodoh ni. Terus yang kan. Tapi saya suka kau punya podcast lah sebenarnya. Macam kalau bukan kau selalu saya dengar kau punya podcast kan, dari sana saya tahu yang kita ada benda ni begini. Kan? Ini pula begini. Ya. Sebenarnya banyak orang yang saya jumpa, setiap soalan yang jawapan yang, serius orang Sabah ada begini. Ya, itulah tu. Ya. Saya pun yang, shit. Gila lah ini. Okey. Dari sana yang, itulah yang bahasa yang ada beberapa podcast yang kau buatkan yang saya rasakan yang, kalau si Igan tidak buat ni podcast kan, saya tidak tahu benda ini ada. Betul. Orang ada experience di benda semua begitu, ada yang knowledge baru yang kita tidak tahu, yang kalau sekarang kan kau malas membaca, kalau kau dengar daripada yang orang yang field expert. Betul. Terus kau tahu yang shit. Saya sangat malas baca. That's why bila saya dengar podcast orang lain kan, saya rasa macam saya menimba ilmu. Tapi saya tahu kepentingan membaca tu macam mana. Betul. Kau kena tengok perkataan, kau kena tahu jenis perkataan begini boleh juga digunakan di ayat begitu. Tapi bila saya dengar podcast, memanglah it's limited, tapi kopi pengetahuan sikit. Lama-lama banyak juga kan. So macam malas lah mau baca. Saya mendengar podcast je lah. Ya, saya pun memang gitu. bad habit lah. Tapi for now, sudahlah saya makin rabun. Terus podcasting is very interesting. Medium lah. Ya. Senang lah. Time kau driving kau boleh dengar. Ya. Selalu kalau saya buat kerja di rumah kan, dengar sip-sip lah yang gitu bah, yang terus yang ketawa-ketawa yang diorang ni yang begitu bah, yang lucu-lucu. Tapi at the same time kau dapat yang begini pula experience ni orang begitu. Dia pernah jadi macam begini dan dia ada experience yang kau tidak tahu pun yang kita boleh pula di Sabah pun ada pula benda-benda yang kita tidak tahu ada di Sabah, tapi kalau tidak kau punya podcast kan saya tidak tahu semua begitu yang sangat-sangat yang saya bilang begitu yang bilang begitu ni. Kamu ada dengar yang series dari Miri tu kah? Saya dengar si Adrian sama si Betten itu dua. Betten ni sangat pintar. Ya. Sangat pintar dia tu. Saya sangat enjoy bercakap sama dia ni. Tapi pindik kan tu. Ya, itulah. So, time tu kan memang pack kami punya jadual. So, itu yang saya tak puas hati pasal Miri. Kami sangat dirang mau cabut pergi mana-mana. So, tidak banyak masa. Tapi yang saya enjoy kan, memang semua orang sebab diorang tahu ada tu macam kami ada station kami sana kan. Diorang macam bahasa saya bila lagi. So bila diorang sangat mau bercerita kan, saya jadi macam saya lagi kedai kopi yang kau minum dia punya kopi pun kuat, kau jadi excited. So kau yang ligat ni tu banyak episod dari Miri. Sebab saya macam bertekad lah, saya bilang kan apa saya dapat hari ni besok saya kasih publish. So memang banyak kerja lah, habis tidak kerja kan. Saya bukan P-Office time tu. So banyak saya boleh bikin lah di sana. So
kalau ada event begitu lagi yang in a span of a few days gitu kan, kalau ada banyak orang saya beli interview kan, saya sangat mau meng-offer diri ni untuk kau susun lah orang kau berapa ramai, terus kita dengar dong cerita kan, yang orang berbaris kayak yang macam begitu, yang tiba-tiba yang oke lepas itu cerita awal lagi yang sepelik mana lah tuh orang, boleh jadi exhibition konsep kan. Sebenarnya wow, saya kasih lepas lah sini. Sebenarnya yang saya punya project special biography documentation, dia akan terolah jadi audio. So sebelum ni dia visual kan. So kalau dia nampak ini idea saya curi dari Pangrok Sulap. Pangrok Sulap, kamu bergerak bawa pisau, bawa papan. Lepas tu kamu panggil orang kampung, belia-belia, community members untuk cungkil. Buat, dan kamu print. Saya satu orang. Saya tidak buat benda begitu. So apa saya boleh buat? Saya boleh lukis. Saya boleh lukis. Saya boleh interview orang dan lukis apa dia orang punya cerita. So itulah dia jadi yang the first yang pergi Georgetown tu. Dia macam peta tu, ada banyak cerita-cerita orang. So ini koordinat, dia cerita apa. So it's the same thing apa yang Pangrok Sulap buat. Kalau kau tengok sebenarnya. Tapi itu dalam otak saya kan, apa yang saya boleh buat, yang itu satu grup yang berbelas orang bikin, tapi saya boleh buat satu orang. So itu saya punya jalan time tu. Saya tidak kolektif sudah. Saya jalan sendiri. So apa yang saya boleh buat, tapi saya memang mau orang punya suara di dalam saya punya artwork. Saya tidak mau cerita saya saja. So apa yang saya nampak fascinating about Pangrok Sulap, dia karya-karya yang deep, tapi ada voice community. Dia bukan macam Picasso yang kau lukis, wah begini, ini maksudnya begitu. Bila community datang, oh kenapa maksud kami tidak faham? Sebab kau tidak faham saya punya ideologi bla 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 bla. Kau perlu belajar. Tapi bila dia terbalik, community datang, dia terus tahu yang ini hasil kerja kami. Terus yang orang lain mau tahu, so bila orang tengok, kampung saya pun begini. So bila orang ini yang saya nampak lah di Georgetown Art Festival tu kan, bila orang dari US datang, dia tengok itu peta Keningau tu kan, saya tengok, ini area ada di New York. Ini pun kami pun ada masalah perempuan dipanggil-panggil begini di sana. Terus bila orang tengok kopi yang peta kan, saya bilang kan kita punya urban living sebenarnya tidak banyak berbeza, bilang. So, saya dapat lagi yang macam apa kata kalau ini benda diolah jadi video, jadi sound art. So dia akan jadi macam mungkin kedengaran macam podcast. Tapi ini artwork kau boleh buat pergi mana-mana. Kau boleh email orang terus dia boleh kena install di Tokyo, di Amsterdam. Begitu saja. So it's accessible bah. So kalau siapa-siapa mau tiru ni idea, tirulah. Boleh buat tangan. Tapi saya rasa macam dengan ini podcast, dengan saya punya mapping, saya sudah achieve something yang apa Pangrok Sulap, bukan saya bilang saya lagi bagus dari Pangrok Sulap, tidak. Tapi kita kan simbiosis gitu, saling pinjam meminjam. So saya sangat thankful dengan Pangrok Sulap ya metodologi lah. Dengan itu saya boleh buat ini barang. Bila orang tengok, bila saya cakap ini kerja macam Pangrok Sulap, tidaklah dia bilang, punya pelik ni. So bila saya kasih faham kan, macam Pangrok Sulap begitu. So sebenarnya itulah kerja saya. That's why bila kau cakap kan, apa tadi kau cakap? Masih cakap banyak cakap. Saya lupa sudah. Train of thought saya hilang sudah. Pasal itu
kegunaan itu artwork. Aha. Shit. Cancel lah ni, saya potong saya. Saya lupa apa macam balik. Apa kegunaan itu atuknya macam mana? Apa? Saya pun banyak ucap tadi. Si kau kasih bam. Kan si bam. Macam konteks. Betul-betul saya lupa apa saya cakap. Itu artwork dia mencerminkan itu community. So in a way saya punya artwork pun sebab saya tiru kamu kan. So in a way dia ada satu cerita yang hampir selari lah. So ya, kalau pikir kalau macam kontrak begitu kan, kalau tinggal balik sama saja yang kita buat. Ya. Cuma saya tidak mampu untuk sumazau di atas kamu punya printing. Saya tidak. Selama ni kan saya betul-betul berfikir macam mana saya boleh buat gimmick yang sehebat dirang ni. Sebab saya tidak mampu mau ikut kamu masuk kampung. Saya tidak hebat untuk engage dengan community macam kamu. Ada yang pandai main gitar, ada yang pandai main ini, pandai main itu, pandai menyanyi, pandai teka-teki tu. Ada yang hyper macam si Wan. Terus saya macam apa saya boleh buat lah. Tapi saya tidak mau suara saya orang. Ya. Faham. Saya mau suara orang ramai. Yo. So saya start interview orang beginilah. Ya. Tapi apa yang kau buat ingin kami tidak boleh buat. Nah, itu yang itu juga lah yang selalu kan, kalau saya sendiri kan yang saya pernah, si Igan buat podcast, punya sebat, bilang begitu lah, ya, betul, iya, selalu begitu yang, itulah yang selalu kan kalau kami ada peluang kan, sampai kau puas hari itu terus yang mau pergi belajar nih, boleh kasih jadi Saya sangat pening lah sekarang. Terlalu ramai kah yang mau ramai. Mula-mula yang 8 orang banyak sudah ni. Sekarang saya rasa mendekat 20 sudah. Serius. Jadi kalau 20 kan ngam lah tu, yang macam kau mau buat tadi tu. Apa yang saya fikir, sebab kami shoot 1 minggu 2 kali. So hari Rabu saya buat dia begini. Mungkin 2 atau 3 orang saya invite pergi studio yang mau jadi co-host tu kan. Then kita tengoklah apa yang boleh kita achieve. Sebab end of the day kan saya memang kena pilih 2 orang. Bukanlah untuk ganti Ahmad dengan Ate, tapi untuk expand ni group. Sebab saya rasa Ahmad dengan Ate ada suara yang berbeza. Kan Ahmad dengan dia punya metal scene, Ate dengan dia punya activism. So ini benda saya boleh juga kasih pencen doang terus. Yalah. Tiba-tiba dengan ini begitu. Tapi imagine kalau saya boleh dapat, because saya tengok ada banyak aliran perguruan, orang-orang dalam kerja-kerja yang untuk saya rasa macam sangat urban. Dirang yang jenis orang yang yang biasa dengan nightlife, clubbing, benda-benda macam ni lah yang social, yang saya rasa sangat asing ni untuk saya. Dulu-dulu boleh lah, tapi macam sekarang tua, kenapa dia orang tua di sini, apa dia buat? So saya tahu mungkin saya mau nafas baru lah dalam hidup. Tapi saya suka apa ni podcast sebenarnya yang kau buat ni. Sebab kalau macam kita cakap tadi kan, kita malas membaca kan, jadi cara kita mau belajar daripada kita interview orang yang kau pun begitu ni, saya pun yang makin panjang ni. Sudahlah. Bam, Adi, Maming, Maming pun ada sini, Maming Festo. Saya mau promote lah, siapa yang terfikir mau cari contemporary art dengan merchandise, dengan pergerakan sosial yang ada ruang untuk kamu selit diri kamu di dalam pergerakan ni. Am I making any sense? Macam you can be a part of Borneo Comrade, you can be a part of Maming Festo punya movement dengan membeli merchandise mereka. Gitu, kapitalis kan. No, but yalah, because dirang ni ada dorang punya objektif. Maming saya belum interview lagi. Saya tahu Borneo Comrade punya
nilai-nilai itu sangat kick lah. Ya. So highly recommended. So ya begitulah, datang pergi sini, ruang tamu ekosistem Alam Mesra Atas Tiara Kitchen. atas Tiara Kitchen. Atas Tiara Kitchen. So sangat dulu dia punk, sekarang dia macam punk slash hipster slash Wow, good connotation ya. Ya. Ya, dia ada tu elemen-elemen yang saya punk tapi saya juga suka batik. Kan? Pang mesra. Pang mesra, ya betul. Pang mesra. Paling senang begitulah. Kami Boleh bukan lawat pang jahat. kami di ruang tamu ekosistem di sini. The only community art space yang kita boleh jumpa di KK sekarang lah. So Betul. ya di sini kita ada record store, kita ada banyak merchandise dari lokal punya clothing. Ada juga artis-artis yang kita boleh discover di sini. Lepas tu ada cafe juga kalau mau lepak-lepak boleh di sini. So ini space sebenarnya kami memang open untuk kita community datanglah lawat-lawat di sini macam make friends kah, mau sharing idea pun boleh, mau buat event pun boleh. Kalau mau membaca-baca buku pun banyak juga buku di sini. So semua pun dijemput untuk melawat ruang tamu ekosistem di Alam Mesra lah. Ya. Ya, begitu. Gitu. Okey lah. Okeylah. This has been a Sip Show episode entah berapa. Saya Egan, Ahmad Atis balik. We'll see you in the next episode lah. Yeah. Ciao. Bye bye. Ciao. Sudah.